Halo sobat-sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast kami. Saya sebagai host, saya bernama Keja Fadiruna dan ini teman dekat saya yaitu Sifra Aldehara, Saya Syarika Aryati, saya Aulia Hamiza, saya Dipa Ramadhani. episode podcast kami kali ini yaitu bertema tentang memelihara lisan. Kalian tahu nggak siapa itu memelihara lisan? Yuk mari kita bahas bersama-sama. Kalian tahu nggak siapa itu memelihara lisan? Kalian pasti tahu dong, apa mungkin enggak? Iya, Coba jelasin apa itu memelihara lisan. Menurut saya memelihara lisan itu adalah menjaga setiap perkataan kita yang mau kita sampaikan kepada orang lain. Kalau kamu? Menurut saya memelihara lisan adalah mengontrol ucapan kita terhadap yang kita bicarakan kepada mereka agar tidak menjadi kesalahan. Kalau dampaknya? Ya dampaknya menurut saya itu kan kayak misal kita salah ngomong tuh ke orang lain, itu kan jadi kesalahpahaman. Itu bisa jadi pergaduhan antara sesama teman atau antar sesama keluarga gitu. Tapi sebenarnya sih sesama keluarga ya, apalagi adik-beradik. Pasti dong. Kalian coba ngalamin gitu kayak tentang orang ngomong gitu lah. Tapi kita tentang penulisan pasti kayak gibahin lah pastinya gitu atau nggak bercanda dalam kali itu sengaja. Itu nggak sih kita tunjukkan dengan omongan gitu. Ya pernah. Semua orang pasti ya pernah. Cuma ya kita nanggepin ya udah biar aja kan. Gak usah tanggung sendiri gitu kan. Tapi kayak jadi ya kalau misalnya ada gitu kita ya cukup astagfirullahaladzim aja sih. Tapi Gak usah dimasukin dalam kalau misalnya itu sih kita pasti benar kayak gini loh siklus yang menceritakan sama diceritakan. Kita juga jadi manusia juga akan menceritakan. Jadi itulah dunia kita tuh kita juga. Kalau bari ya gitu biar ke ember biar nggak apa gitu lah, repes lah gitu bahasa sekarang kan. Kamu sendiri pernah nggak sih kayak dikucilkan gitu sama orang terdekat kamu? Kan udah pastinya kayak ya ngomongin di belakang, kayak digibahin gitu ya. Tapi tetap kayak dia biasa aja gitu loh. Selagi kita nggak apa sama dia, ya biasa aja gitu. Tapi ditanggapin dia, tapi kamu sakit hati kan? Ya sakit hati masih ada. Cuman ya udah gitu kan. Biar lo sadar kan orang lain dosa-dosa orang itu orang tuh ikut dosa. Kan tak bertuah itu nyata. Ada itu. Manfaat memelihara lisan apa sih? Pasti kalian tahu. Apa ya? Menurut saya manfaat memelihara lisan itu adalah menjaga keharmonisan, biar teman yang lebih banyak kalau kita bisa yang bagus gitu, kalau berbicara kasar-kasar gitu kepada orang, pasti orang suka sama kita kalau kita kayak nggak kayak kalau kita itu kayak bagus lah bicaranya dia juga saling juga Iya. silaturahmi. Terus juga kayak pulang-pulang ke kerja gitu kan, terus kayak pasti kan kalau kita enak orangnya pasti ngomong tuh banyak kayak dari tuh kerja kamu kerja sama aku aja. Iya, gitu kan. Kayak lebih banyak dataran gitu. Jadi tuh memelihara lisan itu kan sangat penting. Iya. Nah, kalau misalnya kita kayak nggak memelihara lisan itu, berarti kalau misalnya kamu kerja lah, ceblos-ceblosan bilang ini bilang itu, pasti kayak kawan-kawan sekitar itu kayak pasti risih nggak suka sama Iya. kita. Memelihara lisan itu ada hadisnya nggak sih? Ada. Coba sebutkan apa hadis tentang memelihara lisan. Kalian tahu nggak sih hadis atau dalil tentang memelihara lisan? Tahu sih, tahu. Itu kayak dalilnya aja kan. Kayak barang siapa itu yang beriman kepada Allah dan akhir, maka hendaklah ia berkata baik ataupun memilih diam. Itu dari Imam Bukhari dan Muslim. Yang saya tahu sih. Itu yang kamu tahu. Lalu Itu tuh keselamatan manusia itu tergantung apa yang kita bicarain. Nah itu maksudnya keselamatan kita. Jadi diri kita tuh biar selamat itu tergantung apa yang kita omongin. Karena apapun itu bakal balik, terus apapun yang kita ucapin itu kan bakal berdampak. Nah, positif kayak negatif kayak kita tuh harus dijaga. Kata yang baik ya. emang di dunia nyata ini tuh agak serem-serem ya kayak hantu lalu jadi serem gitu. Karena Lebih- salah omongan Tapi bahkan ya ada loh kayak berita, bahkan ada loh berita kayak kita tuh omongan kita tuh bikin sakit hati makhluk lain.
Iya mas. Bukan di dunia nyata, di dunia gaib juga kita bisa bikin orang sakit hati, waktu untuk sakit Maka hati. kayak main orang yang terkucilkan melihat omongan itu. Iya, kadang kan kayak kasihan, kenapa sih ini anak dikucilkan, rupanya gara-gara dia sendiri. Iya sama orang lain bikin overthinking dia sendiri, jadi dia pengen sendiri insecure gitu kan. Jadi kalau misalkan merasa terbuli gitu kan. Kalian pernah nggak sih kayak di medsos gitu kan, lagi medsos sekarang gitu karena netizen, tapi yang anak Gen Z ini kan kayak terbawa hatinya gitu kan, terbawa gimana gitu, pasti jadi saling menjelekkan ya. di sosmed kalau misalnya dia menjelek kita ya kita bawa santai aja nggak sih, biar aja aku kan mau berkuar-kuar gitu kan, kayak ya udah bawa santai aja, ya mesti dipikir omongan orang lagi kan, apa yang orang itu ucapkan akan balik lagi ke orang itu sendiri. Iya, Belum tentu juga sifat kita itu orang itu tahu, iya kan, jadi nyampe kita gitu. Aku nggak pernah hujan. belum ini kan kayak itu ke kelas itu kan kalau saya kayak orangnya buat video kan pasti ada pijakan, kayak gini, kayak kata-katanya gini, kata-kata kasar, kata-kata kasar gitu, dia kan pasti dia gini, orang itu mati banget sih kak, bahkan larangan kan, atau nggak mungkin kayak saling dia jelekin orang lain kalau dikatain gitu ya, tapi dia kayak apa namanya itu Kayak nggak suka gitu. tapi dia nggak nengok kayak mana dulu penampilan Iya. dia nggak sadar diri. Iya. Jadi Iya. dia hujat orang itu dia nggak mikirin hati si ini milik akun ini. Kalau dia saran saya kayak apa saya bilangnya, kalau dia sakit hati gimana? Ya itu loh makanya kalau kata-kata makanya tuh kayak orang bilang kan kata-kata sama yang bilang kalau mau dihujat nggak kira buat kan yang dapat duit kan yang dihujat bukan Iya, yang hujat iya, gitu. Jadi kayak poin-poin nggak usah gitu ya. Ini orang-orang bawa usah aja bawa. Cuman iya sih, dosa berbahaya itu ya di kita, tapi Iya. di kita. Karena tanpa sadar kita kayak jelek, ada kan orang kayak menurut kita tuh nih jadi kayak ada kali gitu. Ya pasti kayak orang-orang apa gitu kan. Iya kan si orang ini. Gini pasti lah mungkin enggak. Jadi kan kita juga janganlah menganggap diri kita bersih cepat, kita juga kita pernah ngomong kayak gitu tanpa sadar. Ya nggak semuanya itu orang bermasalah atau orang benar gitu. Juga ada di dunia ini yang nggak punya dosa. Ada sempurna juga ada di dosa. Gimana untuk cari sempurna nggak pernah aku dapat. Ada toko sempurna. Toko sempurna. Udah di mananya? Namanya sempurna kan? Atau lagu sempurna? Itu bisa tuh. Kan kalau misalnya kan kita kayak lagi bercanda gitu kan sama kawan-kawan sekitar kita, terus kita itu kayak keceplosan jadi kayak nyakitin hati dia itu, jadi perasaan itu gimana ya, kok bisa disakit hati Ya minta maaf. Ya itu enggak sih, itu tergantung orangnya. tergantung kalau misalnya orangnya enjoy aja, coba enjoy kayak Nggak terlalu masuk orang ya Cuma gini loh, gini kalau menurut kamu tuh kayak auto, misal kamu ngatain dia, terus menurut kamu ngatain dia auto ya, rasamu kamu minta maaf aja walaupun kamu kasih Ya. dia enjoy gitu. Lebih baik yang minta maaf. tapi kan aku sebagian orang itu ada kayak dia dari mulutnya itu bilang iya, tapi dia belum kayak memaafkan kembali. iya. Cuma kan setidaknya kita udah inisiatif. Kalau masalah dia terima enggaknya itu dia tuh sedih seperti hal aja. Itu aja sih. Buat kalian jangan sembarangan ngomong, jaga lisan kalian, jangan asal-asal ceplos-ceplos karena kata buntu itu nyata. Kami akhiri podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.